13 pertanyaan, sekitar 13 pertanyaan. Mungkin jawabnya jenengan diuraikan ya. Sing pertama sedih. Misalnya enten masalah wonten niku sing kehilangan seseorang niku jenengan sedih kepripun, maksudnya berlarut-larut napa sing biasa, napa sing bener-bener sedih banget sampai berhari-hari niku. Ya, saya misalnya kehilangan orang tua, saya itu sedihnya itu berlarut-larut sampai berbulan-bulan. Itu niku. yeah. Nah, nek niki sing pesimis, semisal melakukan sesuatu jenengan pun berpikir yang gagal, misalnya saya bisa enggak ya, ngeten niku pesimis, atau mboten malan, atau percaya kalau jenengan bakalannya bisa, ngeten niku. Pipun? Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Yang ketiga, rasa kegagalan. Nah, semisal melakukan sesuatu niki sing boten sesuai kekarepane niku, merasa gagal banget, merasa bisa dicoba lagi, napa kepripun? Ya, insya Allah dicoba, mungkin bisa. Oh nggih. Selanjutnya ketidakpuasan. Misalnya saya tidak puas dengan segalanya, saya tidak puas mendapatkan keputusan dari apapun, atau saya tidak menyukai cara yang saya gunakan, atau saya sangat merasa tidak puas kalau melakukan sesuatu. Dan misalnya pilihannya ketidakpuasan ya Bu, misalnya melakukan sesuatu, pilihan pertama niku, saya tidak puas dengan segalanya, saya tidak lagi mendapatkan kepuasan dari apapun. Selanjutnya saya tidak menyukai cara yang saya gunakan atau saya pakai saat ini. Dan yang terakhir, saya sangat merasa tidak puas jika yang nggak sesuai, yang tidak sesuai seperti itu. Misalnya saya sudah puas. Nah, itu sudah puas apa belum dengan hasil yang tercapai seperti itu? Ya, saya dengan puas senang hati. Oh, berarti merasa puas ya Bu jadinya. Ya. Nah, sekarang rasa bersalah jika melakukan sesuatu hal yang dirasa itu sangat bersalah. Yang pertama, saya merasa seolah-olah sangat buruk. Yang kedua, saya merasa sangat bersalah. Yang ketiga, saya merasa buruk, tidak berharga. Dan yang terakhir, saya tidak merasa benar-benar tidak bersalah. Misalnya jika bersalah, ingin memperbaikinya kesalahannya itu. Oh, ya, saya merasa sangat bersalah, jadi mengakui. Yang selanjutnya, tidak menyukai diri sendiri. Semisal ada penampilan yang tidak sesuai dari diri sendiri. Yang pertama, saya benci diri saya sendiri. Yang kedua, saya muak dengan diri saya sendiri. Yang ketiga, saya tidak suka dengan diri saya sendiri. Yang terakhir, saya tidak merasa kecewa dengan diri saya. Saya tidak kecewa dengan diri saya. Jadi menerima ya Bu. Menerima apa adanya. Selanjutnya yaitu membahayakan diri sendiri. Membahayakan diri sendiri dalam konteks misal berbahaya tapi tetap dicoba. Yang pertama ada, saya akan membunuh diri saya sendiri jika saya mempunyai kesempatan. Yang kedua, saya mempunyai rencana pasti tentang tujuan bunuh diri. Yang ketiga, saya merasa lebih baik mati. Yang terakhir adalah saya tidak mempunyai pikiran-pikiran mengenai membahayakan diri. Yang terakhir, saya tidak. Yang terakhir, saya tidak mempunyai pikiran negatif atau yang mengenai
membahayakan diri sendiri. Yang selanjutnya ada menarik diri dari lingkungan sosial. Menurut jenengan itu saya telah kehilangan semua minat saya pada orang lain. Yang kedua, saya telah kehilangan semua minat saya. Yang ketiga, saya kurang berminat pada orang lain. Dan yang terakhir adalah saya tidak kehilangan minat pada orang lain. Saat bersosialisasi cenderung menarik diri atau tidak, atau saya tidak kehilangan minat. Saya tidak kehilangan minat. Yang selanjutnya adalah keraguan-keraguan. Keraguan-keraguan dalam konteks melakukan sesuatu. Yang pertama ada saya tidak dapat membuat keputusan sama sekali. Yang kedua, saya mempunyai banyak kesulitan dalam membuat keputusan. Yang ketiga, saya berusaha mengambil keputusan. Yang terakhir adalah saya membuat keputusan yang baik. Saya membuat keputusan yang baik. Selanjutnya adalah perubahan gambaran diri. Semisal ada yang berubah dari gambaran diri panjenengan itu. Yang pertama ada saya merasa bahwa saya jelek atau tampak menjijikkan. Yang kedua, saya merasa bahwa ada perubahan yang permanen dalam penampilan saya. Yang ketiga adalah saya khawatir bahwa saya tampak tua atau tidak menarik. Yang terakhir adalah saya tidak merasa bahwa saya tampak lebih buruk daripada sebelumnya. Atau sama saja. Yang poin terakhir atau bisa dibilang sama saja. Ya, sama saja. Sama saja. Selanjutnya ada kesulitan kerja, melakukan aktivitas, bisa dibilang seperti itu ya Bu. Ya. Yang pertama ada saya tidak melakukan pekerjaan sama sekali. Yang kedua ada saya telah mendorong diri saya sendiri dengan keras untuk melakukan aktivitas. Yang ketiga ada saya memerlukan upaya tambahan untuk memulai melakukan sesuatu dengan usaha, bisa dibilang dengan usaha. Yang terakhir saya dapat bekerja kira-kira sebaik sebelumnya. Jadi kedepannya terus membaik. Nah, selanjutnya ada kelebihan yang Bu setelah melakukan aktivitas. Yang poin pertama, saya sangat letih untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, saya merasa lelah untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, saya merasa lebih dari yang biasanya. Yang terakhir, saya tidak merasa lebih lelah dari biasanya. Merasa lelah. Nah, selanjutnya adalah anoreksia atau kecenderungan sulit makan ya Bu, anoreksia. Yang pertama, saya tidak lagi mempunyai nafsu makan sama sekali. Yang kedua, nafsu makan saya sangat memburuk sekarang. Yang ketiga adalah nafsu makan saya tidak sebaik sebelumnya. Yang terakhir, nafsu makan saya tidak buruk dari biasanya. Nafsu makan saya tidak buruk dari yang biasanya. Jadi porsinya sama saja ya Bu. Nah, itu tadi adalah pengkajian IDB ya Bu. Atas kerjasamanya terima kasih ya Bu.